pendidikan madrasah atau pendidikan Islam yang telah hadir. Dalam checklist kami tadi kami menemukan ada 7, kurang 2. Pasir kalau belum terekam mohon maaf. 15 menit yang lalu kami sudah merekam, yang belum bisa merekam terekam itu Berau dan Pasir. Saya belum melihat akunnya Kepala Seksi Pasir dan PPU, mohon konfirmasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, yang kami hormati dan kami banggakan dan kami bahagia bisa memiliki Bapak Ibu Proktor, Helpdesk ataupun apalah sebutannya yang masuk dalam tim ahli IT Kalimantan Timur, yang tentu sangat kami harapkan perjuangannya di level lapangan, yang dimana tanggung jawab KSM ini sangat bergantung kepada kesigapan dan keikhlasan Bapak Ibu tim IT yang ada di bawah, baik madrasah maupun tingkat kabupaten kota, juga tentunya Ibu Arini yang selalu berkenan membimbing kita. Bapak Ibu, mohon dengan kerendahan hati kami juga mengakui bahwa kami ini termasuk sisa-sisa generasi zaman dulu jadul, angkatan kepala 7 yang tidak begitu menguasai aplikasi kalau tidak ditopang oleh HD dan Proktor Kanwil dan kabupaten kota. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu berkenan dan bersabar untuk bisa memandu KSM ini hingga tingkat nasional nanti, memantau dan bisa memberi masukan kepada kami selaku pelaksana TUSI ini. Salawat dan salam tentu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing mengarahkan kita kepada cahaya di mana kita masih tetap dalam iman dan Islam dan tetap bersemangat menjalani tugas-tugas kita meskipun dalam keadaan pandemi. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar kata dan tidak bisa berpantun karena kami tidak punya pantun untuk hari ini. Maklum bukan ahli pantun. Siapa tahu nanti di akhir acara kita punya pantun, silahkan dipantunkan. Waktu sementara kami serahkan kepada Bapak Kepala Seksi Kursis, kepada Bapak Abdul Syahid SAG MPD. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para kepala seksi Kemenak Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur, dan yang saya hormati Komite KSM Kabupaten Kota yang berbahagia, dan yang saya hormati para HD dan para proktor Kabupaten Kota yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya serta barakahnya kita dapat berjumpa melalui dunia maya, yaitu melalui virtual link Zoom, ya, melalui virtual Zoom pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan acara yang kita laksanakan melalui virtual ini tidak mengurangi dari semangat kita untuk mensukseskan KSM baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional nanti. Selawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya sampai hari kemudian. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya yang sudah menghadiri pada kesempatan ini, tetapi kegiatan hari ini adalah sangat penting yang harus dihadiri oleh KASI, dihadiri oleh komite dan para
perangkat lainnya ya dalam rangka untuk pelaksanaan KSM kabupaten kota nantinya. Insya Allah kita tanggal 14 sampai tanggal 16 itu melaksanakan uji coba. Nah, oleh karena itu harapan kita uji coba ini bisa berhasil karena pada tanggal 21 sampai 23 itu akan dilaksanakan KSM sudah. Nah, apabila kita gagal melaksanakan ini, otomatis kita pun nanti tidak dapat mengirim ya, peserta kita, sehingga kita akan gugur nanti di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu, harapan kita setelah pertemuan ini, mohon nanti kepada kasih Kemenak Kabupaten Kota bersama komite KSM itu melakukan sosialisasi atau katakanlah menindaklanjuti untuk persiapan baik uji coba maupun pelaksanaan KSM tersebut di tingkat kabupaten kota. Ini sangat penting karena itu tadi ya, keberhasilan tergantung dari Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin sudah dilaksanakan kegiatan ya, sebelumnya sudah dilakukan kegiatan terkait dengan KSM ini yang dilaksanakan oleh pusat. Namun sekarang ini kita adalah mereview kembali, mengingatkan kembali, kemudian memusyawarahkan, mendiskusikan terkait bagaimana persiapan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, di bidang kurikulum memang kegiatan kita ini penuh sekali ya. Kurikulum dan kesiswaan, di satu sisi kita menghadapi para proktor dan HD itu menghadapi AKMI, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, dan bahkan yang akan datang juga nanti tanggal 23 juga akan dilaksanakan AN, AKM yang merupakan program asesmen kompetensi dari Kemendikbud. Nah, ini simulasi, sementara kita juga menghadapi KSM. Tentu nanti para HD dan para proktor ini tentu dituntut kerjanya untuk maksimal karena untuk madrasahnya. Nah, oleh karena itu kita berharap nanti kepada kasih ya untuk menyampaikan kepada kepala madrasahnya dan madrasah yang hadir hari ini, kepala madrasah yang hadir pada hari ini juga mengingatkan kembali agar para proktor atau HD tersebut perlu diberikan semangat ya, perlu diberikan support mereka dalam bekerja. Karena apa? Keberhasilan mereka itu keberhasilan madrasah itu sangat tergantung kepada proktor, aktivitas proktor. Kalau seandainya nanti proktor itu atau HD nanti atau operator itu tidak lincah, tentu dia akan banyak mengalami ketinggalan informasi. Nah, seperti kemarin kayak kasus di Bontang karena proktornya kurang mencari informasi, akhirnya terjadilah kesalahan. Nah, kita berharap ini para operator ini, para proktor ini itu harus meningkatkan kinerjanya, ya, karena ini sangat penting sekali dan sangat sensitif sekali. Oleh karena itu kita mengharapkan kepala madrasah melalui kasih nantinya supaya diberikan semangat kepada para operator ini, kepada agar mereka tetap bekerja maksimal ya, agar mereka dapat bekerja maksimal. Karena apa? Kalau mereka tidak bekerja dengan maksimal, tentu nanti akan mempengaruhi dari madrasah itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berharap kepada Bapak Ibu ya, baik para kasih maupun kepala madrasah, kepala madrasah agar dapat memperhatikan ini. Karena waktu kita tinggal sedikit aja lagi ya. Terus dipantau, kepala madrasah harus memantau proktor, kasih harus memantau para kepala madrasahnya juga. Oleh karena itu kita berharap, maka pada kesempatan ini saya ingin mengetahui dulu siapa kasih-kasih yang sudah hadir pada kesempatan ini. Samarinda sudah hadir ya? Sudah ada ya? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Balikpapan? Hadir Pak Sahid. Alhamdulillah. Kukar? Hadir Pak. Alhamdulillah. Pak Ardiansah? Hadir. Alhamdulillah. Pak Basman ini saya mau lihat orangnya nih. Belum pernah lagi. Pak kasih Kutim. Ini Kutim, sekali kenalan nantinya. Pak Basman ada hadir? Ibu. Oh, Ibu, iya. Ibu.
Nah, ada? Ada ya? Kutim, mana Kutim tadi? Ada Bu, ada Pak, ada. Ah, mana orangnya? Ya, supaya nanti juga kenalan ini. Karena ini kasih pendik baru nih. Kemudian Bu Pemujakim PPU Hadir, Pak. Pasir, siapa mewakili Pasir? Pasir. Hadir Pak. Oh, hadir. Siapa? Dua Pasir. Ibu Oh. Jaitun Erniwati. Ya. Karena kan kasihnya dilantik jadi ke Kemenak ya. Hadir Pak. Pak Nasir. Alhamdulillah, walaupun jauh. Oh, saya kira tadi Pak Nasir mau dilantik juga jadi Sabar. Baik, terima kasih Pak Nasir. Nah, baik, alhamdulillah semua kasih kelihatannya hadir semua pada kesempatan ini dan mohon ini dicermati nanti Bu Arini dengan Ibu Umi akan menyampaikan secara teknis terkait dengan pelaksanaan uji coba KSM ya. Kemudian pelaksanaan KSM-nya itu sendiri yaitu uji coba yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Kemudian nanti tanggal 21 sampai 23 itu adalah pelaksanaan KSM-nya di tingkat kabupaten kota ya. Bapak Ibu, saya kira mungkin saya tidak terlalu lama supaya waktu kita juga cepat ya. Saya langsung langsung saya berikan saja nanti kepada narasumbernya yaitu Ibu Arini sama Ibu Umi nanti untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan kita ini bagaimana menyampaikan persiapan-persiapannya. Baik, saya kira marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak Rais ada ya, saya lupa. Hadir Pak Pak. Rais. Hadir Pak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan berkat dari Allah dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berhasil melaksanakan kegiatan ini dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kemenak Pusat maupun dari kita sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Umi, lanjut. Nggak mau. Oke. Lagi. Ulang lagi. Belum. Kedengaran. Kedengaran Bu. Sudah saya. Sudah enggak? Oke. Langsung saya deh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat hidayahnya kita bertemu ya Bapak Ibu ya. Semoga saja dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Rini Hasanah. Saya HD Provinsi, juga HD Nasional, kemudian juga stafnya Pak Sahid di Kanwil. Mungkin kita agak cepat ya Bapak Ibu ya, nanti saya akan kolaborasi dengan teman-teman HD, karena bersamaan juga, bertepatan juga dengan kegiatan mendadak dari pusat terkait dengan uji validasi AKMI, yang sampai hari ini pun juga harus memulangkan siswa karena masih belum siapnya aplikasi di pusat, sehingga yang di HD kami dipanggil dan untuk diminta dilibatkan. Oke, saya akan langsung share screen. Saya akan mengulang sedikit karena kemarin setahu saya hanya kasih-kasih yang hadir, sedangkan di sini kan ada kepala madrasah. Jadi kita sama-sama satukan dulu
pemikiran, kemudian pemahaman terkait dengan KSM. Untuk KSM dilaksanakan karena berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19, maka didasarkan dengan dua metode. Yang pertama daring, itu untuk tingkat kabupaten kota dan juga provinsi, sedangkan luring dilaksanakan langsung pada tingkat nasional di setiap kanwil atau tempat yang ditunjuk oleh kanwil provinsi. Di sini kami sudah mencoba untuk mencari dan dapat, tapi nanti akan dilihat lagi, disurvei lagi dari segi kekuatannya, bandwidth-nya dan seterusnya. Kemudian untuk tujuan KSM memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena di sini siswa juga akan diminta selain dia harus menguasai pada bidangnya, dia juga mau tidak mau karena ini akan berkaitan dengan aplikasi, mereka diminta untuk tidak terlalu gaptek. Kemudian secara khususnya menyediakan wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains dan seterusnya. Mohon maaf. Nah, kemudian bidang yang dilombakan untuk jenjang MI itu ada matematika terintegrasi, kemudian IPA terintegrasi. Jenjang MTS ada matematika terintegrasi, kemudian IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Sedangkan MA, matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, kemudian fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, dan geografi terintegrasi. Nah, kemudian untuk tempat, waktu, dan tempat pelaksanaan. Untuk KSM tingkat satuan pendidikan, ini sudah dilaksanakan di masing-masing madrasah dengan menggunakan metode masing-masing, ada yang menggunakan daring, kemudian ada yang menggunakan luring, dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 30 Juni. Sedangkan untuk pendaftaran KSM, jadi untuk bisa mengikuti KSM selanjutnya, batasnya adalah dari tanggal 5 sampai 26 Juli pendaftarannya. Dan ini dilakukan oleh masing-masing madrasah atau juga peserta mungkin. Kemudian uji coba KSM kabupaten kota. Nah, kenapa hari ini mau tidak mau kita melaksanakan FGD forum discussion? Karena terkait dengan uji coba yang akan dilaksanakan di hari Sabtu, Minggu, dan Senin besok, yaitu tanggal 14 sampai 16 Agustus. Nah, pelaksanaannya dilaksanakan di rumah masing-masing peserta atau tempat yang representatif terkait dengan signal dan visi yang digunakan. Jadi di sini untuk uji coba boleh dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Kemudian kalau misalnya mau menghadirkan ke madrasah, mungkin perlu dipertimbangkan, atau mau dikumpulkan di misalnya di Kemenak kabupaten kota juga mungkin dipertimbangkan dari segi protokol kesehatannya. Kemudian sebentar. Kemudian untuk KSM Kabupaten Kota itu di Solo dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Agustus. Juga dilaksanakan di masing-masing, di rumah masing-masing atau tempat yang representatif terkait dengan signal dan visi dan gunakan. Jadi boleh, misalnya mau dilaksanakan di madrasah, nanti mungkin setelah ini bisa berkoordinasi antar kabupaten kota terkait dengan mau dilaksanakan di mana. Apakah dilaksanakan di Kemenak atau mau dilaksanakan di salah satu madrasah, atau ketika misalnya kondisinya tidak memungkinkan, boleh di rumah siswa masing-masing dengan mempertimbangkan terutama dari segi signal dan juga visi yang digunakan. Kemudian untuk pengumuman pemenang KSM Kabupaten Kota itu dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus. Untuk KSM Provinsi dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 September juga sama di rumah masing-masing atau di tempat yang sudah ditentukan. Pengumumannya KSM Provinsi pada tanggal 20 Septembernya. Kemudian untuk technical meeting KSM Nasional dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober. Sedangkan KSM Nasional berbasis komputer, jadi ini luring, dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober
yang paper yang berbasis komputer. Kemudian untuk yang eksplorasi atau eksperimen dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober. Jadi sama seperti biasa KSM-nya, kalau biasanya kita menggunakan, ada yang kemarin menggunakan komputer juga, kemudian eksplorasi juga ada. Nah, pada saat sekarang juga seperti itu. Untuk tahun yang lalu tidak ada seperti ini. Kemudian untuk pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober. Nah, ini di sini adalah jadwal untuk uji coba untuk KSM Kabupaten Kota. Tanggal 14 Agustus besok, hari Sabtu, itu adalah untuk jenjang MA, Bapak Ibu. Durasinya adalah 120 menit dengan jam. Untuk sesi 1, jam 7.30 sampai 9.30, berarti 20 menit. Oh, bukan. Kita waktunya WITA. WITA jam 8.30 sampai jam 10.30. Untuk mata pelajaran matematika dan biologi. Kemudian untuk sesi kedua, jam 11 sampai jam 13. Jadi ini nabrak dengan zuhur. Itu mata pelajaran fisika dan kimia. Kemudian untuk sesi ketiganya, jam 13.30 sampai 15.30, itu adalah mata pelajaran ekonomi dan geografi. Jadi antara sesi satu dengan sesi yang lain itu hanya berjeda sekitar 30 menit. Jam 10.30, kemudian jam 13.30. Kemudian pada hari Minggunya, tanggal 15 Agustus, adalah jenjang MTS dengan durasi 120 menit. Untuk sesi 1, jam 8.30 sampai jam 10.30, mata pelajaran matematika. Jam 10 sampai jam 11 sampai jam 13 itu IPA, sedangkan 13.30 sampai 15.30 IPS. Untuk Senin, tanggal 16 Agustus, ini adalah jenjang MI. Jadi tidak seperti biasa MI itu duluan, nah MI yang ini belakangan. Kenapa? Karena jumlah MI banyak sekali sehingga mereka juga menggunakan 2 sesi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana bisa tahu dia masuk sesi mana? Maka peserta secara otomatis ketika sudah didownloadkan kartu soal, dia sudah melihat jadwalnya, dia berada pada sesi yang mana. Jadi untuk MI 90 menit, sesi pertama jam 8.30 sampai jam 10, itu pada mata pelajaran matematika sesi 1 untuk WITA. Jadi karena kita masuk WITA, kita masuknya di jam 8.30 sampai jam 10. Nah, karena WIB ini sangat banyak sekali, maka mereka dimasukkan ke dalam sesi 2. Kemudian untuk sesi ketiga atau kedua di kita, untuk IPA, untuk WITA kita masuknya di jam 12.30 sampai jam 14.00. Nah, jadi karena ini menabrak zuhur, mungkin bisa distrategikan kalau misalnya peserta mau sholat zuhur dulu, kayaknya nggak keburu ya. Biasanya 15 menit sebelum pelaksanaan peserta harus masuk. Nanti disiasatin saja Bapak Ibu terkait dengan ini. Sekaligus juga saya nanti akan bertanya ke pusat apakah boleh nanti misalnya kita mulainya jam 13 atau jam 12.45. Jadi anak-anak bisa sholat zuhur dulu. Nanti akan saya tanyakan. Tapi tetap saja baik itu proktor maupun pengawas itu memperhatikan bahwa untuk sesi mat IPA yang jenjang MI dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai 14.00. Nah, kemudian untuk jadwal KSM Kabupaten Kota, hari Sabtu tanggal 21 Agustus untuk jenjang MA, kemudian hari Minggu tanggal 22 Agustus untuk jenjang MTS, dan MI dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus. Jadi sama dengan uji coba MA itu di hari Sabtu, di KSM kotanya juga yang utamanya juga dilaksanakan di hari Sabtu, kemudian yang MTS uji cobanya di hari Minggu, kemudian pada saat KSM kotanya juga dirasakan di hari Minggu, kemudian MI-nya juga sama seperti tadi juga, MI di hari Seninnya untuk uji coba, kemudian pelaksanaannya KSM kotanya juga dilaksanakan di hari Senin, dengan tanggal yang berbeda. Nah, ini adalah struktur organisasi untuk KSM. Mohon maaf Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu kasih, terkait dengan struktur organisasi KSM atau komite, bahwa di sini
komite itu terdiri dari sebenarnya ada empat komponen. Yang pertama terdiri dari kepala kantor Kementerian Agama kota atau kabupaten, kemudian yang kedua kepala sesi, kasih madrasah, kasih penmat atau pendis atau KSKK kabupaten kota, kemudian yang ketiga proktor atau HD. Di sini saya melibatkan teman-teman helpdesk. Kenapa? Karena dari segi jangkauan mereka untuk bisa kami yang bergerak itu kami harus secepatnya karena terkait dengan agenda yang kebetulan sekali berbenturan. Jadi pelaksanaan KSM ini sebenarnya jadwalnya bersamaan Bapak Ibu dengan pelaksanaan uji validasi, kemudian juga pelaksanaan simulasi ANBK. Sehingga kami di kita sebenarnya memerlukan yang cepat. Kalau misalnya dari segi informasi saja kurang update, kemudian belum lagi dia harus menguji dari aplikasi, itu agak keretan sekali. Di sini kan kita perlu cepat, sehingga saya meminta dengan hormat untuk teman-teman helpdesk itu dilibatkan dalam komite KSM sebagai proktor. Otomatis mereka akan mengawasi seluruh pengawas dan juga siswa pada kabupaten kota Bapak Ibu. Kemudian komponen yang keempat yang terakhir adalah pengawas. Pengawas disesuaikan dengan jumlah dari siswa yang mengikuti. Kemudian untuk bentuk tes dan tahapan KSM tahun 2021 seperti tahapannya, kemudian masuk ke dalam soalnya. Soal berupa pilihan ganda dan atau esai singkat. Kemudian soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional. Jadi bukan disiapkan oleh provinsi, tapi langsung oleh Komite Nasional. Kemudian sarana KSM disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Satuan Kota, Kabupaten Kota, atau juga peserta. Dan terakhir bahwa penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional. Jadi tidak ada campur dengan provinsi. Kita hanya menerima saja. Untuk KSM provinsi itu sama saja. Sedangkan untuk KSM nasional ada tambahannya, selain dari soalnya berupa pilihan ganda, esai singkat juga ada soal eksplorasi atau eksperimen. Jadi makanya nanti kami akan mencari lokasi di mana ada ketersediaan peralatan laboratorium yang diperlukan untuk prakteknya para peserta. Jadi bukan cuma dari segi bandwidth internet yang diperlukan, sarananya bukan seperti itu, tapi juga terkait dengan lokasi untuk melakukan eksperimen atau eksplorasi yang disesuaikan. Kemudian untuk persyaratan peserta sama saja bahwa yang penting dia dibuktikan dengan kartu pelajar dan surat keterangan dari kepala madrasah serta rapor terakhir. Kemudian siswa MI atau SD kelas 4, 5, dan 6. Kemudian siswa MTS atau SMP kelas 7, 8, dan 9. Dan siswa MA atau SMA kelas 10, 11, dan 12 pada tahun pelajaran 2021-2022. Dan setahu saya, pemantauan saya Bu Mia, bahwa peserta ini ada yang dari luar, jadi luar di madrasah. Jadi ada yang dari SMA, kemudian ada dari SMP, yang di luar dari madrasah yang ikut juga dalam KSM di kita untuk taltim. Kemudian setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah atau sekolah berdasarkan hasil seleksi KSM Satuan Pendidikan. Jadi berasal dari utusan dari masing-masing madrasah. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM. Jadi nanti akan saya perlihatkan sekilas terkait dengan bisa saja siswa kita terdiskualifikasi karena misalnya dia terlalu keseringan menunduk. Menunduk itu akan mempengaruhi ini juga catatan atau ini dari pengawas ya, teguran dari pengawas. Kalau misalnya sampai 3 kali itu bisa didiskualifikasi. Seperti itu. Jadi sering menunduk atau dia menggunakan headset atau dia menggunakan kalkulator itu bisa didiskualifikasi. Kemudian untuk penjurian, untuk KSM, juri KSM Kabupaten Kota, Provinsi, serta Nasional itu ditentukan oleh Komite Nasional.
Saya lanjut. Hadiahnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian untuk kriteria penilaian. Untuk penilaian soal pilihan ganda. Benar nilainya 4. Ini benar nilainya 4. Salah 0. Dan tidak menjawab 1. Jadi mau tidak mau siswa kita semuanya harus menjawab. Karena kalau dia tidak menjawab, berarti akan dikurangin 1. Kemudian kalau terkait dengan penilaian untuk soal esai singkat, benar nilainya 6, salah nilainya 0, tidak menjawab 0. Karena ini kan singkat. Kemudian untuk kriteria penilaian untuk soal eksplorasi atau eksperimen, dia menggunakan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh juri komite nasional. Jadi nanti ketika kegiatan KSM nasional nanti akan didatangkan dari pusat ya untuk bisa mendampingi untuk KSM nasional. Jadi tidak 100% orang-orang Kanwil provinsi yang ada di lokasi, tetapi juga dari pusat juga akan datang untuk mengawal dari segi soal eksperimen atau eksplorasinya. Baik, selanjutnya terkait dengan persiapan pelaksanaan. Saya langsung saja. Untuk pengawas ini harus mematuhi pada 4M, kemudian juga untuk 20 peserta yang dilakukan oleh pengawas adalah mengawasi, kemudian mencatat, menegur serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Itu tugasnya dari pengawas. Ini sudah. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan persiapan perangkat komputer. Untuk melaksanakannya ini ada beberapa perlengkapan. Yang pertama, kalau misalnya kita melaksanakan di rumah masing-masing, peserta itu harus menyiapkan laptop atau PC dengan layar minimal 12 inci yang berfungsi dengan baik. Kemudian, khusus untuk peserta dilengkapi dengan web kamera atau khusus peserta. Khusus peserta, web kamera. Kenapa? Karena akan dipantau, diawasi oleh Bapak Ibu pengawas. Jadi, tidak bisa seperti ini, hilang tiba-tiba gitu, nggak bisa. Jadi, tetap harus ada web kamera itu. Jadi, kalau misalnya peserta di rumah, dari proktor atau HD, dicek dengan baik. Apakah ada ketersediaan kameranya pada PC tersebut atau laptop tersebut. Kemudian minimal RAM-nya adalah 2 GB, kemudian storage kapasitasnya itu 10 GB, kemudian menggunakan sistem operasi 8.1, Windows 8.1 atau 10. Kemudian memiliki koneksi internet stabil minimal 2 Mbps. Disarankan 3 menggunakan tethering personal hotspot dari ponsel untuk koneksi internet demi kelancaran ujian. Jadi di sini diharapkan tidak menggunakan tethering. Seperti saya menggunakan tethering. Sebenarnya kalau misalnya di Kanwil kondisinya stabil, sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita menggunakan WiFi. Atau malah lebih bagus lagi ketika dia menggunakan jaringan. Jadi kalau di lab itu lebih enak kalau misalnya dia menggunakan kabel, itu lebih stabil. Intinya bahwa 2 Mbps ini kondisinya tidak sering down. Kan pada jam-jam tertentu biasanya ada saja kondisi di mana internet kita bisa ngedown. Seperti yang kalau di Kanwil tuh jam 11 tuh ngedown. Nah, kita upayakan pada jam segitu kondisi internet itu lancar. Kemudian untuk KSM 2020, aplikasi juknis yang KSM 2021 yang disediakan oleh pihak panitia itu ada 2 ya. Untuk peserta itu ada aplikasi sendiri, nanti akan dipandu oleh teman-teman proktor atau HD. Kemudian juga khusus pengawas itu menggunakan browser Google Chrome. Nah, apa sih syarat wajib dari pengawas? Jadi harapannya di sini pengawas tidak
sembarangan kita memilihnya, mohon maaf, tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dapat mengoperasikan komputer atau sosial media. Karena di sini pengawas itu akan bisa memantau kondisi dari peserta ini gitu loh. Ketika dia menunduk, gitu. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa menegurnya. Gitu. Kemudian dapat berkomunikasi dengan baik. Karena siswa mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan di aplikasi dan itu harus dijawab oleh Bapak Ibu pengawas. Sehat jasmani dan rohani sudah pasti, kemudian telah memahami petunjuk teknis pelaksanaan ujian. Ini nanti akan saya share lagi. Kemudian apa sih rukunnya? Rukun dari pengawas itu ada login. Jadi nggak terlalu gaptek-gaptek sekali ya terkait dengan mengoperasikan komputer. Dia login, kemudian bisa mengaktifkan ujian, mengawasi peserta, menegur peserta, kemudian mengisi berita acara, menjawab pertanyaan peserta, dan juga menutup ujian. 7 poin ini yang akan dilakukan oleh pengawas semua Bapak Ibu. Jadi yang menjadi pengawas itu memang betul-betul sangat berperan. Walaupun nanti teman-teman HD atau proktor itu bisa membantu tetapi tidak bisa 100%. Jadi tetap saja yang pengawas harus bisa melakukan hal-hal yang ini. Nah, seperti apa nanti akan didemokan oleh Pak Fatul ya, HD Bontang, bagaimana cara atau mekanismenya untuk pengawas. Kemudian untuk teknisi lokal atau proktor atau dalam artian ini adalah HD, syarat wajibnya adalah memahami konsep komputer. Nah, jadi karena terkadang seperti obrolan tadi malam ya, ini kok aplikasi nggak bisa jalan ya? Kira-kira apa yang saya lakukan? Nah, itu harus diuji coba dulu oleh teman-teman HD. Nah, terkadang, mohon maaf bukan ini ya, kadang proktor itu dia cuma menerima saja, tapi kalau HD kan dia memiliki jiwa ya untuk mencoba. Nah, itu yang diperlukan di sini. Jadi, memahami konsep komputer, kemudian berkaitan dengan jaringan juga harus menguasai. Sistem operasinya juga harus menguasai. Jadi, ketika ada bug, itu bisa langsung secepatnya untuk diselesaikan. Kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani, dan juga terakhir memahami petunjuk teknis pelaksanaan. Nah. Kemudian, apa rukunnya? Yang pertama adalah melakukan sosialisasi teknis kepada pengawas. Jadi hari ini sekarang nanti setelah saya akan didemokan oleh Pak Fatur terkait dengan ini ya akunnya untuk pengawas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba juga sebelum misalnya harinya di hari Sabtu, Minggu, Senin, bisa nanti diajarin oleh teman-teman HD atau teman proktor. Karena mereka juga sudah diberikan aksesnya tadi malamnya. Jadi ada yang sudah mencoba-coba. Kemudian memastikan jaringan internet. Menyiapkan perangkat peserta. Menyiapkan perangkat pengawas. Kenapa? Karena sebaiknya pengawas dan juga proktor itu berada pada satu lokasi. Disarankan seperti itu. Kemudian melakukan pendampingan pada peserta dan pengawas serta merapikan perangkat. Nah ini yang harus dilakukan oleh para proktor. Ini menu untuk bisa masuk ke pengawas. Baik, itu untuk yang lainnya kita langsung saja Bapak Ibu ya supaya cepat dan kebetulan di sebelah sudah dimulai. Saya udah dicolek-colek di grup di sebelah untuk bergabung mencoba. Mohon maaf, nanti sambil praktek dari Pak Fatul, kemudian juga dari Bumi mengarahkan untuk pengisian web. Jadi ada data-data dari komite kabupaten kota yang sebaiknya diisi. Kalau saya menyampaikan sebaiknya diisi. Kenapa? Karena dari pengisian web itu kita bisa menekan sertifikat. Siapa tahu saja ada di antara komite, anggota dari komite memerlukan untuk hal-hal bersifat administratif. Mungkin seperti itu. Bu Umi, saya langsung serahkan ke Pak Fatul aja ya. Pak Fatul udah siap? Atau sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah siap. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kasih, Iya. Kemudian Kepala Madrasah atau Bapak Ibu pengawas, dipersilahkan. Tanya, Bu. Iya, Pak Usi. Iya nih.
Itu coba tayangan nilai ujian tadi, nilai masing-masing ujian. Ada yang 4, ada 401 tadi nilai. Ini, Pak. Nah ini tidak menjawab nih, apakah 1 atau -1? Tidak menjawab 1, Pak. Bukan -1 ya? Ya otomatis kan jadi minus, jadi kurang kan? -1 mungkin kalau misalnya kalau kita pemahamannya -1 seharusnya. -1 ya? Iya. Bukan 1 kan? Nah, itu aja. Jadi kalau tidak menjawab itu -1. Kalau salah 0, kalau benar nilainya 4. Jadi kalau dia tidak menjawab itu risikonya nilai kurang gitu. -1 Bu ya? Iya, seharusnya jadi -1 Pak, karena tidak menjawab kan. Nah, kalau di sini tulisannya 1 gitu. Tapi kalau dari hitung-hitungan otomatis dia jadi -1. Malah bukan. Oh gitu. Ya itu aja dulu. Assalamualaikum, Mbak ini. Salam ya Pak. Langsung Pak. Itu yang masalah ini harus dilihat di Juknis, Pak. Apa ada perubahan memang? Sepertinya sih memang tidak menjawab 1 itu. Memang 1. Karena ini itu takutnya ada keraguan siswa saat menjawab gitu kan. Ketika dia menjawab ternyata salah, nilainya 0. Tapi dia ketika dia ragu, dia tetap tidak mengisi, maka dia hanya mendapat poin 1 gitu. Iya, ini enggak keputusannya itu mungkin kita tidak Juknis lah mungkin supaya kita lihat aturannya. Ini kan yang apa namanya ini PPT pusat kan Bu hari ini? Iya, benar. Nah, makanya. Nanti saya perjelas nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, makasih nanti Bu saya ini. sampaikan. Iya Pak, nanti saya sampaikan di pusat juga. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada langsung ke pengawas ya, Bapak Ibu. Apa tuh langsung? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Suara saya kedengaran ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Cakep, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu, saya nggak usah sebutkan satu-satu namanya ya. Petinggi aja deh, petinggi-petinggi kita dari Kanwil sampai dengan kabupaten kota. Karena tadi barusan ada yang pindah tugas juga, alhamdulillah selamat di tempat tugas yang baru. Amin. Khusus buat kasih penti saya di Bontang. Selamat siang Pak Rais. Kemudian teman-teman semuanya, 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Salam sejahtera buat kita, salam sehat. Untuk mempersingkat waktu, karena saya juga punya tugas seperti Bu Arini tadi, memang job saya juga harus ke sana, tapi karena diberikan tanggung jawab, selayang pandanglah sedikit tentang apa sih itu pengawas ya. Nah, sudah tadi dipaparkan secara gamblang oleh Bu Arini. Mungkin saya langsung mau share screen saja deh biar cepat ya. Oke, ini kita keluar dulu. Nah, oke. Ini tampilannya akun pengawas ruang ujian KSM 2021. Jadi nanti kalau untuk pas dan user dan pasnya itu H-1 baru akan dibagikan, baik itu uji coba atau hari H pelaksanaan ujiannya. Nah ini kita minjem seperti informasi dari Bu Arini bahwa kita sudah diberikan akses untuk minjem. Nggak tahu juga akun siapa ya. Ya, jadi kita masukkan username saja, kemudian masukkan pas, kita langsung klik masuk. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam. Tampilannya akan seperti ini di dalam. Ada yang belum. Oke. Nah, nanti akan dibagi. Di ruang pengawas cuma ada 2 menu saja ini. Beranda dan pengawasan peserta. Hanya ada 2 menu. Nah ini karena punya teman dari Sulawesi Tenggara, jadi ini dari sana, bukan dari kita. Ini hanya diberikan contoh saja, berikan contoh. Oke. Nah di sini ada
sudah dibagi semuanya ya, mungkin bisa terlihat dari jelas ya. Ini masih dicampur ya, karena ini contoh, sebenarnya tidak bisa dicampur nih, nggak bisa dicampur. Untuk matematika MI, IPA MI ada semua ini ya, dicampur. Sebenarnya enggak, ini cuma contoh, ada yang MA, ini ada juga, padahal enggak. MI nanti MI semua, matematika, MI matematika semua, kemudian MTS matematika, itu dipisah. Cuman karena ini contoh saja, nah seperti ini tampilannya di share screen-nya. Nah, mengenai waktu tadi sudah diperjelas juga waktu, bahwa sudah jelas untuk MI itu 90 menit. MI 90 menit. Nah, ini MI semua nih. Ini 90 menit. Nah, kalau untuk MTSMA itu 120 menit. Nah, cuman ini 90 menit, MA ini biologi kok aneh nih ya. Ini karena contoh aja sih. Contoh. Tampilan seperti begini Bapak Ibu. Nah, jumlah ruangan 1. Nah, satu ruangan 40 peserta yang diawasi. Ini ruangan 1. Nah, kemudian kita masuk ke pengawasan peserta. Sini dia, Bu. Bapak Ibu kita bisa lihat di sini siapa nanti yang ditunjuk untuk menjadi pengawas. Di sini ada 3 warna. Ada warna putih, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Ini akan kelihatan. Pusat juga punya akses untuk mengaktifkan. Pengawas juga punya akses untuk mengaktifkan. Kenapa diberi warna? Supaya kita yang pengawas kabupaten kota ini bisa melihat. Jangan-jangan mereka lupa mengaktifkan, kita lah yang aktifkan. Atau mereka sudah aktifkan akan kelihatan. Seperti apa kalau diaktifkan? Dia warnanya hijau. Hijau semua. Nah, kalau putih begini belum diaktifkan nih. Tiba waktunya ya kita aktifkan. Nah, klik aja nih. Warna hijau. Warna biru ini, conteng. Tapi ketika kita mau aktifkan, akan timbul seperti begini. Apakah Anda yakin akan mengaktifkan peserta tersebut? Nah, kalau memang kita yakin, ini masih contoh, Bu. Jangan salah bahwa di atas ini masih ada peraturan. Mapel apa dia? Kalau nanti ini kan masih tercampur ya, masih ada matematika, masih dapat. Tapi kalau semuanya nanti matematika, kemudian kita klik aktifkan saja, kemudian kita tidak klik mapelnya, maka di sini akan timbul warna kuning, peringatan bahwa mapel belum dipilih. Di atas ini ada pop up. Nah, karena ini hanya contoh, ketika kita klik aktifkan ini, maka dia akan langsung bisa aktif. Langsung ada permintaan aktifkan peserta. Padahal yang aslinya sebenarnya enggak. Enggak nantinya. Kalau sudah dipisah mapelnya. Ini masih campur nih, matematika, IPA, apa segala macam tercampur kan. Nah, itu dia. Kita klik aktifkan. Atau mau diaktifkan semua dulu status. Nah, karena memang satu ruangan kan, semuanya mereka matematika, semua. Nah, ada nih. Kemudian klik mapelnya juga. Nah, baru aktifkan. Masuk aktifkan siswa. Klik. Nah, ini dia. Tidak ada peserta yang bisa diaktifkan pada ujian ini ya karena contoh. Ini karena contoh aja. Tapi kalau sudah hari H nanti, nah seperti begini. Nah, itu dia. Contohnya seperti itu. Oke, ini untuk mengaktifkan siswa. Kemudian untuk melihat bahwa mereka sedang mengerjakan, sudah selesai. Nah ini nih, di warna kuning ini. Jadi ketika mereka sudah selesai, nah ini dia tadi harusnya ada di ini di screen-nya ya, supaya tidak salah dalam salah klik, terjadi salah klik atau bagaimana, mereka harus menulis dulu kata selesai di dalam itu. Ada screen-nya mana ya? Ini cuman berandanya pengawas cuman ini aja Bapak Ibu sebenarnya, cuman ini saja. Nah ada juga 2 di sebelah kanan ini lagi, ini foto. Nah peserta, nah ini foto ini. Nih, foto peserta semua. Jadi kalau misalnya seperti sampaikan Bu Arini tadi, kalau ada peserta yang belum tampilkan fotonya di sini, nah itu kita tegur. Kita berikan dia teguran. Foto dulu. Nah, fotonya masih miring bisa dia ulang. Ya, biasalah anak sekolah itu suka selfie ya. Foto dulu dengan kamera dia. Makanya kenapa 2 GB, kemudian storage-nya 10 GB ya. 2 GB RAM-nya tadi, storage-nya 10 GB kalau nggak salah itu ya. Kemudian Windows 10, ya itu aman deh Windows 10 gitu aja. Windows 10, kemudian ada webcam-nya.
aktif. Nah, itu dia. Jadi mereka harus foto dulu. Nah, kalau mereka sudah foto, nanti tampil semua di sini tuh. Foto-foto mereka akan tampil semua Bapak Ibu. Foto-foto mereka. Nah, kalau mereka itu belum foto, nah disinilah akan kita lihat nantinya. Nanti kita conteng. Ada contengannya. Apa pelanggarannya di sini ada di sebelah kanan. Tinggal kita pilih. Mungkin dia berfoto, kartu dan foto peserta tidak sesuai. Fotonya ini, tapi kartu pesertanya dia tunjukkan, ada kan kartu KSM dia tunjukkan, jadi fotonya itu harus dengan kartu KSM-nya begini. Dia pegang begini, mukanya juga begini, kemudian dia klik fotonya di webcam-nya, dia kirim. Ya, nanti pengawas ngelihat, oh ya wajah dia, oh ya kartu dia, kelihatan. Nah, kalau memang tidak ada, ya udah ini, dikasih tanda di sini. Diklik aja, nggak ada fotonya apa semua. Nah, ini kan udah diklik semuanya, tinggal pilih. Nah, kemudian peserta yang ujiannya hasil rekaman tidak sama dengan identitasnya, itu juga ditegur. Di sini ada teguran, ada contengannya. Tapi sebelum kita conteng begini, kita tegur dulu. Ada link tegurannya, tempat tegurannya. Kita kasih tahu, kita tegur dia. Kita informasikan dia lewat link. Ini dia, tegur peserta menggunakan ini Bapak Ibu. Warna kuning ini. Klik. Nah, di sini kita tulis. Kita lihat apa tegurannya. Pilih. Klik, kemudian kita tegur peserta. Tekan ini. Nanti akan terkirim di perangkat peserta tadi. Dan dia baca, oh iya, saya belum foto misalnya. Foto. Kemudian dikirim. Nah, kalau misalnya tadi seperti kata Ibu Ari ini bahwa dia sering bergerak, tunduk, atau mungkin googling, cari jawaban, atau mungkin ada yang teman bicara, ini yang parah itu. Tegur 1 kali, tegur 2 kali, tegur 3 kali, apa ya udah. Bahasanya mungkin ya tadi yang kasarnya di blacklist, atau apalah istilahnya ya. Ya, seperti itu. Menggunakan alat yang dilarang, atau membaca referensi lagi, kemudian ngelihat rekaman, macam-macam di sini ada. Di sini ada pilihan. Di sini. Nah, tapi sebelum itu kita tegur dulu, berikan mereka teguran 1, 2, sampai 3 kali. Pakai form ini, tinggal klik di sini. Pakaiannya juga itu yang paling utama lagi Bapak Ibu, bahwa uniform yang dipakai oleh siswa-siswi kita, ya kita memang sudah pastikan bahwa walaupun mereka berada di rumah, pakailah uniform lembaga masing-masing. Nah, selain itu lebih sopan, kemudian juga menunjukkan bahwa ini identitas lembaga kita. Itu yang lebih etis lah untuk, karena ini sampai ke Jakarta sana. Tentang yang lain-lainnya itu urusan di atas lah, nah urusan dari pusat. Baik, untuk link teguran, kemudian foto yang paling utama, kemudian apa lagi ya? Nah, tadi salah satunya juga harus membuat laporan. Nah, ini di sini laporan tadi kita buat. Tinggal klik simpan kalau ini sudah diberikan semua tanda. Tapi hati-hati mengklik ini, jangan sampai terklik, kasihan pesertanya. Kita harus betul-betul memahami juga menggunakan alat yang dilarang atau membaca referensi. Kita perhatikan, jadi kita betul-betul memantau. Makanya kenapa satu ruang 40 orang. Jadi 1/40 gitu. Jadi 40 yang kita lihat di layar itu Bapak Ibu. Jadi kita pantau 40. Ini siapa ini? Wah, klik ini nih. Oh, udah. Jadi ya kenapa tadi pengawas itu 1 ya itu tadi seperti informasi dari Bu Arina bahwa tidak berat-berat kok, minimal kita bisa bersosial media. Karena medianya sudah disiapkan, kita tinggal memakai saja. Dan insya Allah seperti kata Ibu Arini tadi juga sudah menyampaikan bahwa kita dari tim helpdesk dan teman-teman yang lain, ya bukan juga helpdesk itu udah hebat banget, tidak lah ya, kita juga masih belajar. Ya, kita berusaha untuk membantu, memberikan yang terbaik lah untuk Kalimantan Timur khususnya. Ini untuk di beranda teguran ya Bapak Ibu ya, untuk kita pantau per siswanya. Kita kembali. Ini tadi beranda peserta ya. Kita kembali. Ya, saya pikir itu saja Bapak Ibu, hampir tidak ada lagi tugas yang lain untuk di sesi ruang pengawas ini. Jadi ya ini tadi mengaktifkan saja, pilih mapelnya, kemudian aktifkan semua sekalian, sudah klik aktifkan. Nah, kemudian aktifkan peserta, sudah selesai itu aktif semua. Nah, nanti di ruang mereka, di laptop mereka itu sudah kelihatan, tinggal dia mulai untuk mengerjakan. Ada panduannya. Karena saya diberikan arahan untuk Bu Arin hanya untuk ruang pengawas, ya saya sampai di akses ruang pengawas saya sampaikan.
Baik Bapak Ibu, mungkin untuk di ruang pengawas sampai di sini ada yang ingin kita sharingkan untuk kita bahas bersama, atau mungkin dari teman-teman HD 9 kabupaten kota yang lain, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, kemudian sekali lagi yang terhormat Bapak Ibu Kasih Kalimantan Timur, kemudian Pak Syahid Kanwil. Selamat siang Pak, salam sejahtera. Monggo Pak, silakan. Nah, saya pikir sampai di situ saja untuk paparan tentang ruang pengawas, beranda pengawas ruangan maksudnya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Syahid. Pak Syahid, Pak Fatul. Ya, saya ini ya mengklarifikasi Bapak Ibu terkait dengan nilai tadi. Benar, tapi Pak. Jadi kalau misalnya tidak menjawab itu 1. Jadi di KSX ini tidak ada nilai minus. Pak Fatul, saya matikan share screen-nya ya. Ya, tutup kan? Tutup ya, benar-benar akhiri ya. Oke, sudah. Sampai seperti itu, nanti setelah ini nanti akan dipandu oleh Bu Umi, Bapak Ibu terkait dengan pengisian data komite untuk masing-masing kabupaten kota. Kemudian selain itu juga mungkin Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa langsung bertanya kepada teman-teman HD, dalam hal ini mereka proktor, untuk bisa menjadwalkan atau membuat strategi bagaimana caranya supaya siswa bisa menjalankan aplikasi. Karena siswa menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Sehingga bagaimana cara menginstal sehingga sampai bisa jalan. Nah, itu mungkin perlu panduan dari teman-teman HD atau proktor. Saya kembalikan Ibu Umi. Mbak Arin, baik, saya tambahkan Mbak Arin untuk tadi pengambilan foto peserta. Boleh saya screenkan biar Bapak Ibu kita teman-teman bisa lebih ngelihat secara detail tata letak dan caranya. Bisa Bu Arin ya? 2 menit ya. Bu? Bisa Bu ya? Ibu? Maksudnya Bu Arini kan. Nah, dia seperti begini Bapak Ibu. Baik, mungkin Bu Arini sedang ini. Yang saya paparkan tadi tentang pengambilan foto Bapak Ibu peserta sebelum ujian. Nah, seperti inilah contohnya. Duduk di sebuah tempat ruangan ya pesertanya, di depan laptop dengan webcamnya. Nah, kartu pesertanya itu dia letakkan di depan dada begini. Diletakkan di depan dada begini. Kemudian dia klik warna hijau ini, ambil foto ini. Dia klik ambil foto. Nih ada ini, paparan di samping. Kemudian dia mengunggah foto dengan klik tombol hijau ambil foto tadi. Klik yang warna hijau ini. Kalau memang kurang pas fotonya, ditegur sama pengawas, ya dia foto ulang. Dia bisa ngambil ulang fotonya, dia udah foto ulang lagi. Nah itu dia. Nah, nanti kita harus paparkan di uji coba kepada peserta-peserta kita supaya mereka tidak apa istilahnya ya, karena mereka sudah membawa banyak tugas yang mereka tidak tahu persis apakah tugas itu masuk di dalam pertanyaan. Jangan kita buat mereka stres nantinya, kasihan siswa kita. Ya itu seperti begitu foto Bu ya, seperti ini contoh fotonya. Makasih Bapak Ibu, demikian. Saya kah langsung dilanjut pertanyaan lain? Kalau ada mau bertanya Bu, silakan. Ini Pak Fatul, saya ingin menyela sedikit ya Pak. Titip pesan sponsor ini. Bisa terdengar suara saya Pak Fatul ya? Ya, kepada Komite Kabupaten Kota, ini saya tujukan kepada Komite Kabupaten Kota, mohon dengan sangat untuk bisa menginput data komite yang di Kabupaten Kota Bapak Ibu ya, diinput selain untuk mendapatkan ID card dan sertifikat,
ini juga membuktikan keaktifan partisipasi kita untuk bisa memonitoring aplikasi. Jadi juga jangan lupa, karena ini online, terkadang saya sendiri juga harus diingatkan, tetap SK offline itu harus ada. Jadi kabupaten kota meng-SK-kan komitenya ditambahkan helpdesk, proktor, dan pengawasnya Bapak Ibu. Nanti kalau provinsi itu baru kami. Jadi Bapak Ibu SK-kan, pengawasnya jangan lupa jangan asal naruh pengawas, minimal memenuhi standar yang dibacakan Ibu Arini tadi, ya, agar tidak terjadi apa-apa. Nanti asalkan bahasa awamnya itu kalau kata Pak Yusuf itu pengawas minimal ngerti media sosial, kalau bisa nutul Facebook bisanya yang ngerti aplikasi gitu loh, ngertian. Jangan sampai orang yang nggak ngerti sama sekali, kasihan nanti kalau sampai terjadi apa-apa di lapangan gitu Pak Fatul ya. Jadi jangan betul-betul nol gaptek gitu ya, yang ngerti otak-atik medsos baru ditaruh jadi pengawas. Jangan lupa menaruh nama helpdesk dan proktor dalam SK. Nah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Jadi juga diinput di dalam aplikasi Bapak Ibu ya, sama fotonya. Minta tolong ya, karena semua 9 kabupaten kota masih kosong, saya lihat. Jadi hanya Kanwil yang mengisi. Mohon maaf, jadi tolong kalau bisa besok sudah diisi kabupaten kota. Tanggalnya boleh mundur. Boleh mundur. Kalau saya tanggal Kanwil, SK Komite itu tanggal 15 Juli. Memang seharusnya kabupaten kota itu membuat SK sebelum tanggal 15 Juli. Tapi nggak apa-apa kalau memang terpaksa, toh tidak menyangkut honor gitu ya. Kalau yang menyangkut honor itu memang harusnya di belakang Kanwil. Jadi misalnya tanggal 14, 13, 12, dan sebelumnya. Harusnya seperti itu kalau prosedur. Tapi kalau memang ternyata belum diambil nomornya, belum dibooking nomornya, nggak apa-apa tanggal hari ini. Gitu aja mungkin Pak Fatul, bisa kami kembalikan lagi kepada Bapak. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, mohon ditanyakan Bapak Ibu kepada Pak Fatul dan Bu Arini agar tidak terjadi trouble pada hariannya. Jadi habiskan aja pertanyaannya sekarang. Jadi betul-betul dicurhatkan ya. Jangan sampai bulet di belakang hari. Nah, khawatir saya seperti itu. Mumpung ini ada orangnya, ada FGD-nya sekarang, tolong ditanyakan, jangan disimpan, jangan dibatin, ya. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Fatul. Saya kembalikan kepada Pak Fatul. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu Umi, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, teman-teman proktor yang ada gabung di sini, barangkali silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, karena saya yakin bahwa petunjuk juknisnya KSM itu sudah kita share ya, mungkin sudah sempat disimak. Kalau ada yang ini tidak apa-apa lah kita berbagi. Oh ya, sebagai informasi bahwa tahun 2021 ini walaupun kita terdampak oleh C19, tapi peserta KSM kita ini meningkat dibanding tahun 2020. Sesuai yang kita dapat informasi dari pusat itu, tahun 2020 itu hanya 68.715 peserta. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2021 itu 76.617 peserta. Alhamdulillah banget. Jadi tidak menjadikan COVID-19 itu sebagai penghambat atau menjadi batu sandungan buat anak-anak kita menghadapi sains. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin kita share sama-sama, karena bukan hanya cuma saya di sini. Klik Pak Fatul. Pak Fatul suaranya terklik. Ada Pak Bambang dari Berau, ada Pak Muhtar dari Panajam Pasir Utara, ada Pak Joko Prastyo dari Pasir, Pak Tikno dari Balikpapan, ya. Pak Umar dari Samarinda, ada Ibu Nurjanah juga ya dari Samarinda. Ini sudah bisa bertanya belum Pak? Silakan kalau mau bertanya, dari tadi kita siapkan Bu. Di Balikpapan Pak Fatul. Monggo Bu. Ya, Pak, ini untuk pengawas kan kita ini belum ada menunjuk input data pengawas, juga komite kabupaten kota. Nah, apakah di tanggal 14 masa uji coba besok ini semua dilibatkan ya Pak Fatul, termasuk pengawas, apakah sudah ada aplikasi uji cobanya?
Baik, ada 2 pertanyaan berarti ini. Tadi yang pertama, aplikasi uji coba dan apa itu, Bu? Tanggal 14 itu ya, apa bisa ikut semua begitu ya? Begini, Bu, untuk aplikasi uji coba itu tadi malam ya, kalau nggak salah itu sudah entah di-share atau tidak untuk aplikasi uji coba. Nanti itu H-1 baru dibagikan usernya. Untuk aplikasinya sudah ada, Bu, yang saya pakai tadi ini. Enggak. Pas uji cobanya pengawas juga langsung terlibat ya Pak Fatul. Ini kan mengingat ini tanggal 14 besok sudah hari Sabtu. Otomatis hari Jumat besok kita harus sudah rapat dengan pengawas dan helpdesk untuk persiapan uji coba gitu. Otomatis kan kita harus segera bergerak nih untuk menetapkan pengawas dan semua petugasnya untuk hari Sabtu gitu. Paham, Bu? Paham. Baik. Untuk statement yang ini, mohon Bu Arini untuk memberikan pengarahan kepada Ibu dari Balikpapan tadi tentang apakah tanggal 14 nanti pengawas juga sudah turun untuk ikut uji coba. Demikian Bu Arini. Dan apakah sudah ada aplikasi untuk uji coba pengawas juga nantinya. Demikian Bu Arini. Yang tadi tanya Bu Sinta ya, mohon maaf Bu Sinta. Terkait dengan pengawas sebaiknya memang langsung ditunjuk. Kemudian untuk simulasi besok sebaiknya juga langsung ikut. Jadi belajar bagaimana menggunakan akun dari pengawas itu tadi. Jadi mulai terbiasa sehingga ketika pelaksanaan KSM bisa langsung. Bagaimana Bu Sinta? Siap Pak Fatul. Alhamdulillah sudah ya. Ya. Baik, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau unek-unek, silakan perihal kesiapan kita menghadapi uji coba KSM ini, baik dari jenjang peserta dan Pak Fatul. Ya. Lagi ya. Itu untuk registrasi pengawas ini kan kalau kita buka akun KSM Kabupaten Kota ini kan tidak ada. Ini apakah nanti di aplikasinya pengawas khusus itu baru kita daftarkan atau bagaimana? Baik, kalau ini kebetulan kemarin saya ikuti Zoom-nya. Aplikasi sudah ada. Username dan password-nya H-1 baru akan diberikan, Bu. Itu informasi. H-1 uji coba. H-1 uji coba dan H-1 hari H. Oh iya. Demikian, Bu. Berarti baru diregister H-1 itu ya Pak Fatul? Betul, Bu. Jadi username dan password-nya akan diberikan di H-1. Kalau peserta kan sudah ada di kartu pesertanya, Bu, ya. Iya, berarti tidak di-input di aplikasi KSM Kabupaten Kota ya, yang pengawas. Yang pengawas. Enggak. Sudah ada, sudah disiapkan, Bu, wadahnya. Ya. Baik, ada lagi, Ibu, Bapak. Yo, karena saya dari Bontang nih, yang dari Bontang, ayo dong. Aduh, mana nih? Kecuali Bapak kasih pendi saya ya. Teman-teman dari Bontang nih, ayo. Yo, Bapak. Masa saya dari Bontang yang bertanya Balikpapan? Sepertinya cukup ya. Ya, Bu Arini. Mas Syahid atau Bumi ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa kita tutup. Ini. Makanya Ibu urus itu aja. Ya kenapa gambarnya jadi kayak kuntilanak, satunya diam, satunya. Assalamualaikum. Mohon maaf, termasuk dengan Ibu Sinta. Yang saya maksud input itu di akun admin Kabupaten Kota, itu kan ada tulisannya fitur admin Kabupaten Kota ya Bu ya. Nah, itu diinputkan namanya di situ, termasuk mengupload foto.
Ya kalau yang kabupaten kota kan ada, tapi yang pengawas nggak di situ ya, berarti kan terpisah ya. Maksudnya? Aplikasinya atau apanya ini bukan dimaksud? Bukan aplikasi admin, bukan, ini terlepas dari link untuk pengawas Ibu. Admin kabupaten kota, user dan password kan sudah terima kan Bu Sinta ya? Ya sudah Nah, Bu. itu di situ ada data ada data admin kabupaten kota enggak di situ? Ada. Nah, itu masukkan aja, disediakan berapa baris oleh aplikasi, isi saja semua. Kayak contohnya tempat kami itu disediakan 4, jadi saya isi 4. Untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal. Sebenarnya hanya formalitas, cuman kan saya lihat kabupaten kota kosong semua, tidak dianu. Tapi kalau misalnya masih ada longgar 1 misalnya, boleh diisikan pengawasnya siapa. Hanya sekedar ini terlepas dari bukan misian loh ya, bukan link pengawas untuk ruangan lain. Ini urusannya dengan akun admin kabupaten kota. Nah, itu kan disediakan itu. Datanya itu namanya siapa, ada kan? Karena tidak terekam di akun Kanwil. Di akun Kanwil tidak ada, kosong. Masih kosong. 9 kabupaten kota itu tidak ada yang ngisi. Misalnya ketuanya siapa, pembina siapa, helpdesk-nya siapa namanya, itu di akun Kanwil tidak terlihat sama sekali. Tidak ada, belum ada. Karena itu ada upload foto, misalnya Ibu Sinta sebagai ketua, itu diupload fotonya. Iya Mbak Om. Nah, itu maksud saya, bukan maksud saya Bu Sinta bukan memasuki link virtualnya pengawas, enggak. Ini link yang untuk admin kabupaten kota aja, sekedar formalitas. Sebenarnya memang tidak ada kewajiban, cuman memang anjuran Jakarta untuk mendapatkan sertifikat dan tanda pengenal. Alangkah baiknya, absahnya itu ketika kita melakukan monitoring, itu kan kita punya tanda pengenal, kita punya apa biasanya kenang-kenangan lah ya namanya, kita pengelola, nanti kan dapat itu gitu loh. Insya Allah kabarnya pengawas seluruh elemen yang terlibat itu akan dibikinkan sertifikat selama dia menginput datanya. Itu akan dibikinkan oleh Jakarta maksudnya ya, oleh Jakarta akan dibikinkan. Mungkin itu tugasnya Pak Naupal, Bu Sinta. Jadi kalau adminnya itu yang mengisi sesuai dengan username sama password yang kami bagikan ke 9 kemarin, 9 kabupaten kota. Ini terlepas dari akun virtualnya si pengawas lain. Ini tidak ada hubungannya. Ini hubungannya dengan sertifikat sama tanda pengenal. Gitu aja Bu Sinta nggih. Mungkin dengan oleh Bapak Ibu kabupaten kota, admin kabupaten kota yang lain, itu yang bisa kami sampaikan. Begitu Bu Arini ya penjelasannya, kan ini tidak ada hubungan dengan ruang virtualnya pengawas. Yang saya maksud adalah admin kabupaten kota. Tugasnya hanya memonitor admin kabupaten kota, bukan mengawas lain lagi. Cuman pengawas itu masuk dalam susunan komite. Nah, di-SK-kan oleh kabupaten kota. Jadi di-SK-kan secara offline, diinputkan secara online melalui akun username dan password yang saya bagikan kemarin, 9. Hanya ada 9 akun. Nah, SK-nya juga offline ditandatangani seperti kami. Nah, kami juga menginput. Nah, seperti SK kami ditandatangani Pak Mas Rawan, tapi kami juga menginput Pak Sahid, saya input, nama saya input. Nanti akan ditangkap oleh Jakarta, dibikinkan tanda pengenal sama sertifikat. Tapi tetap di SK-kan. Kalau KSM provinsi kan kami belum SK-kan pengawas ya. Kok sementara komite kami SK-kan tanpa pengawas, karena bukan bagian kami meng-SK-kan pengawas ini kabupaten kota. Jadi menjadi tanggung jawab kabupaten kota, nanti pengawasnya siapa, di SK-kan aja, disendirikan atau jadikan satu nggak masalah. Itu hanya istilahnya teknis yang sangat fleksibel, tidak masalah. Misalnya Ibu Sinta atau kasih yang lain ingin meng-SK-kan pengawas sendiri, boleh. Komite sendiri boleh. Kalau kami akan meng-SK-kan komite sendiri,
pengawas KSM provinsi sendiri, karena kan KSM provinsi belum terjadi. Jadi kami belum bisa meng-SK-kan pengawas provinsi. Kalau Ibu kan sudah mau terjadi nih, dekat. Jadi Ibu boleh menjadikan satu, komitenya dijadikan satu dengan pengawas dan helpdesk, atau sendiri-sendiri, terserah, tidak masalah. Nggak masalah ya. Jadi itu hanya wajah teknis lapangan yang tidak harus saklek. Seperti itu. Cuman kami minta apa yang sudah di stempel di Kemenak itu diinput biar tahu Jakarta itu memantau gitu. Nah, gitu aja ya Ibu Sinta. Bisa dipahami ya Bu ya? Ibu Tati. Gitu Bapak. Mohon maaf jika pemahaman saya juga kadang-kadang mungkin agak melenceng karena ya ini kan campur-campur ya. Jadi ada yang kita belum pernah mengalami online penuh. Yang tahun lalu kan belum seperti ini. Nah, jadi kita sambil belajar. Kalau tahun lalu kan kabupaten kota enggak online ya, sekarang online. Jadi ini sambil belajar bersama, mohon koreksi kalau tidak ada salah kata atau salah pemahaman. Nah, gitu aja ya. Tadi sudah diingatkan oleh Bu Arini bahwa tidak ada nilai minus Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin kalau mungkin salah ruwet karena Bu Arini lagi crash Zoom dengan asesmen dengan ini jadi mungkin nggak fokus. Jadi pesannya tidak ada minus. Nanti prakteknya apakah yang nol, yang mana, yang mengisi atau yang mengosongi, yang jelas tidak ada minus lagi. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Nah, gitu aja Bu ya. Oke. Bisa saya kembalikan ke Pak Fatul? Iya Bu, alhamdulillah kalau memang sudah nggak ada lagi yang bisa di ini. Nah ini ada lagi nih Pak Fatul ini ada mau nanya ini. Silakan. Pak Papa. Maaf ya, balik papan agak cerewet nih. Silakan. Pak Fatul. Untuk yang pengawas tadi itu dia 1 orang per 40 itu per jenjang atau bisa campur. Jadi kan kayak misalkan peserta kami dari MA ini kurang dari 40. Nah, apakah itu harus dijadikan satu untuk 1 orang pengawas atau gimana? Baik Bu, nanti kita akan bagikan. Mungkin sudah di-share ya juknisnya. Yang saya pahami kemarin ketika di Zoom bahwa ini kan jenjangnya terpisah ketika pelaksanaan hari H nanti ya, MA dulu, kemudian MTS, kemudian MI. Silakan Bu, yang penting ya itu tadi, mau 1 orang untuk 120 kan tidak jadi masalah, lain jenjang, lain hari juga. Atau hari itu misalnya ada 2 kali dia juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ya kalau misalnya 4 ruangan 4 pengawas sih monggo. Kembali berarti lagi. 3 hari itu boleh 1 orang aja ya? Boleh Bu. Oke. Yang penting orangnya ya itu tadi ada kriterianya. Sehat walafiat, jasmani dan rohani. Tadi ada ya dipaparkan Bu hari ini kan. Yang penting itu. Jangan nanti hari pertama sehat jasmani rohani, besoknya aduh kasihan. Jadi, ya itu maksudnya. Nggak siap mah gimana? Tuh, pengawasnya mana ini ya? Berarti kan kebijakannya per jenjang 1 orang gitu Pak. Ya, per 4. Idealnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu silakan. Monggo. Kayak Bu Ari. Pengawasnya 3 bisa. Lipapan, masih ada 8 nih. Samarinda aman sana. Ayo Bontang. Mana Bontang nih? Ibu Hartati masih hadir ya Bu? Ada yang ditanyakan Bu? Siapa ya proktornya Kukar ini? HD-nya? HD-nya Pak Sahid Bu. Nah, Pak Sahid Pak Sahid ini super memang alhamdulillah. Samarinda ini yang mengkhawatirkan banyak. Nggak ada ditanyakan kah Ibu Rami, Bunda Rami? Sudah tidak diberedar Ibu Rami. Saya khawatir 4 ini loh, Pasir, Kukar, Samarinda, Balikpapan. Ini kan stok besar ya. Ya benar Bu. Stok besar ini. Jadi bukan kita mengatakan bahwa
kurang bagaimana tidak, karena luas wilayahnya. Iya. Assalamualaikum Pak Patul. Dan banyak. Itu dia. Kita saling Assalamualaikum Pak Patul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patul. Ya. Kalau di Samarinda minta ini Pak, settingan yang tadi malam yang untuk CBT-nya itu. Oh, aman. Ada ultraviolet. Nanti kita remote-kan. Nanti saya kasih dah. gantian nanti saya kasih. Kan tadi malam ada janjinya mau dikirimkan tuh PDF-nya sama Pak Said. Kami besok mau sosialisasi. Oh gitu. Ini Pak Umar ya. Kelihatan nggak ini kalau saya begini ya screenshotnya ini ya. Untuk KSM kan? Kirim aja Pak. Pak Umar, yang link yang mana itu Pak Umar? Apa itu? Yang link yang mana yang Bapak bilang, yang Bapak maksud? Yang tadi malam kita setting, yang punya Pak Patul. Oh, yang menyebabkan beranda peserta tidak terbuka begitu Pak? Iya betul. Oh my God, oke. Bagaimana saya screen ininya ya? Oke. Ini. Langsung video call aja Pak. Betul. Saya screen ya, saya screen deh. Oke, bagaimana nih? Waduh, nggak bisa ya? Nggak ada ya di sini ya? Nah, ayo. Di mana tadi malam? Di mana Pak Umar? Bantu dulu. Di bawah 5. Terus apa yang saya buka untuk sampai ke desktop? Ya, Pak Said yang punya kan? Screen aja Pak Batur, sampai share screen aja. Kan mau lihat caranya aja Pak Umar itu. Iya. Lenovo. Kalau enggak sampai coba buka. Mungkin lupa itu Pak Dahlan. Lama. Nah, karena tadi malam jam 4 baru suksesnya kan. Jam 5 subuh baru. Mohon maaf. Pak Ruspiani minta di-share materinya. Pak Ruspiani minta di-share materinya. Ikut. Mohon maaf untuk para kepala madrasah yang siswanya ikut KSM ini diharapkan untuk mencoba aplikasinya dulu, membuka aplikasinya, sebab kami telah mencoba aplikasi, ada beberapa komputer atau laptop yang mengalami masalah tidak bisa login disebabkan ada beberapa browser yang terdeteksi aktif. Jadi diharapkan dicoba dulu, nanti apabila tidak bisa segera menghubungi helpdesk masing-masing di kabupaten untuk diarahkan agar berhasil login. Terima kasih. Baik Pak Syed, bisa saya demokan Pak Syed karena saya yakin gagal nanti nih kalau saya masuk. Bisa Pak ya? Ini Pak. Kalau boleh tampilan task manajernya aja Pak. Apa aja yang didisabelkan? Didemokan aja apa yang kenapa nggak bisa masuk, baru nanti di disable yang di task manajernya. Ya, tampilan gagalnya dulu aja Pak. Tampilkan gagal, baru suksesnya gimana gitu. Oh. Oke. Tampilan gagal. Membuka software browser. Pak Fatul itu installernya Pak Fatul. Jadi kalau sudah diinstal itu nanti ada di desktop Pak Fatul. Jadi kita bukanya di desktop aja.
Itu ikut ini Zoom ini sekarang ini. Ibu tanya ke Pak Fatul tuh. Coba Ibu tanya Pak Fatul. Japri, minta settingannya juga. Besok Iya. sosialisasi itu. Karena besok sosialisasi. Kabar ya Bu. Kalau dia belum dapat, aja. Amin 1 baru ada gitu. Amin 1 baru diberikan gitu Pak. Gimana Pak Fatul? Nggak ada suaranya. Masuk ke desktopnya mana ini? Sisanya besok ada sosialisasi gitu. Bingung saya nih. Buka di Windows, buka di Windows. Ada tampilannya gitu kan? Ini ya? Iya. Apa ini? Ini ya? Bukan. Windows ya. Ini kan? Oke. Ya. Control Shift ESC. Itu ada ruang CPT itu Pak. Ada ruang CPT. Tadi yang dimintakan di sini dulu. Ya, task manajernya. Kita buka dulu ya. aplikasinya. Aplikasinya kita buka dulu. Ya. Oke, aplikasinya kita buka ini ya. Nah, Oke, kita klik 2 kali. Nah, kita buka dulu aplikasinya. Nah, tampilannya kan seperti begini nanti Bapak Ibu. Ini nih. Kan gagal seperti begini. Kalau kita klik oke, kembali dia ke 0. Nah, kita masuk ke task manager. Nggak tampil, Pak. Kenapa? Tidak tampil. Ambil aplikasinya di Windows, Pak. Oh, berarti ambil aplikasinya di Windows. Oke, kita ambil aplikasi di Windows. Sama saja. Coba. Nih. Nah, aplikasi itu ketika dijalankan tidak bisa di screen share. Jadi tidak akan ini muncul. kelihatan. Ini kelihatan? Enggak. Enggak. Loh, Memang ambil dari Windows loh. Aplikasinya kayaknya dibuat nggak bisa di screen share. Oh gitu. Ngambil di Windows juga ini sudah ini. Kan sudah aturan Pak, nggak bisa dibuka itu. Terus bagaimana mau meyakinkan? Nah, kayak gini mau nggak kelihatan ya? Kalau mau meyakinkan berarti itu buka dua laptop, satu jalankan, satu kameranya ke situ. Betul. Nah sekarang intinya pokoknya kalau udah kelihatan begitu nggak bisa terbuka, udah masuk ke task manager aja udah. Kalau task manager kelihatan nggak di screen? Kelihatan. Kelihatan Pak. Di sini yang saya disabelkan cuma 3. Coba satu Skype, Opera, Microsoft OneDrive. 3 ini aja yang saya disabelkan. 1, 2, 3. Nah, tapi kalau sudah disabelkan begini, ini tidak menjamin juga walaupun sudah di restart. Kalau ini ada segitiga di bawah ini, yang di sini nggak dihilangin. Percaya? Chrome saya keluarkan. Nah, apalagi yang di sini nih. Nih, saya keluarin. Oh, nggak bisa nih. Ya itu aja sih. Ini. Keluarin. Exit. Ini Pak Fatul. Yuk. Ini aku coba di tempatku. Kenapa itu? Nah, kalau yang gini berarti mikrofon sama kamera dimatikan ya? Kalau itu Mikrofon. Pak, karena PC tidak ada kameranya, jadi nggak bisa Pak, harus ada kameranya. Berarti yang mikrofon mungkin. Harus laptop Pak, harus laptop. Kalau PC gitu. nggak bisa Pak. Oke, sip. Makasih Ustaz. Oke. Mana ya? PC-nya terus kalau gitu. bisa tapi pakai webcam. Kalau PC harus dilengkapi dengan webcam kalau PC. Tapi kalau tidak ada ya pakai laptop. Jadi informasi juga untuk KSM harus pakai laptop Pak, ya nggak boleh pakai PC. Iya, KSM harus pakai laptop. Kameranya. Berarti ya. Kameranya tidak bisa login. Ya, berarti begitu. Sip. Ini suhu-suhunya semua sudah ini. Yang turun ini Pak Sutikno, ada dari Balikpapan tuh. Ayo. Ayo, gimana teman-teman semuanya? Mumpung ada
orang-orang hebat kita sekaltim nih ngumpul. Pak Fatul. Monggo Bu. Anu tadi ini ada admin Kabupaten Kubar, Ibu Esti. Tolong Ibu Esti bersuara Ibu. Tadi daripada ngajak chat saya masalah pengawas, tolong ditanyakan Bu ini sudah anu tadi ditungguin pada diam semua ini. Ya Bu. Silakan Ibu dipersilakan. Ya, Pak Fatul mau tanya. Ya Bu. Ya, untuk pengawas ini bisa per jenjang atau satu pengawas aja untuk semua jenjang? Bagaimana Bu? Soalnya nggak ada kameranya ya, jadi suaranya juga kayaknya kecil banget. Pertanyaannya persis Bu sini. Mana Bu? Assalamualaikum Pak Fatul. Iya Bu. Ya, mau tanya Pak, untuk pengawas ini per jenjang atau satu pengawas aja untuk seluruh jenjang KSM? Baik. Dengan Ibu siapa tadi nih? Dengan Bu Hesti, Kemenang Kutai Barat. Oh, Kutai Barat Pak Indra. Baik. Terima kasih Bu Hesti. Pertanyaan yang sama tadi dari saudara kita yang dari Balikpapan, kalau nggak salah ya. Ya, selama kriteria sebagai pengawas itu terpenuhi seperti yang disampaikan oleh Ibu Arin tadi di depan, bahwa salah satunya sehat walafiat gitu ya. Karena juga perjenjang ini kan KSM ini perjenjang, memang harinya berbeda gitu ya. MA dulu, kemudian MTS, kemudian yang terakhir MI. Nah, ya udah, kalau memang bisa satu orang untuk mengambil semuanya nggak jadi masalah Bu. Cuman ya itu tadi, pastikan bahwa sehat jasmani dan rohani. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang, kemudian tugas yang cukup berat, memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi, dan pastilah kita harus menyeimbangkan antara lelah kita dan istirahatnya kita itu Bu. Nah, kembali ke kebijakan lagi sih, pada prinsipnya it's okay, nggak jadi masalah. Cuman ya itu tadi, bahwa yang paling utama saat yang harus kita pikirkan bahwa tugas utamanya pengawas, salah satu kriterianya adalah sehat jasmani dan rohani. Hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya kalau hari pertama cuma satu sesi Bu. Kalau dua, nah misalnya gitu kan, belum MA-nya nanti, belum MTS-nya. Demikian Bu ya. Silakan ke kebijakannya masing-masing Bu. Ya, makasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Silakan Pak Dahlan. Betul, mau tanya saya. Kasih nyala dulu. Mungkin Pak, masalah pengawas, apakah ada kewajiban dari guru atau boleh dari staf di madrasah gitu nah? Kalau tentang performan pengawas tadi itu Pak, saya bukan gak berani, tapi bukan ranah saya untuk menjawab sih Pak. Maaf, saya bilang jujur sekali sama bahwa bukan saya tidak berani, tapi bukan ranah saya untuk menjawab apakah harus di dalam atau dari luar. Mungkin ntar Bu Arina atau barangkali bapak-bapak kita yang lebih berwenang lah yang akan mengambil sikap dan keputusan tentang apakah itu boleh atau tidak padahalnya. Gimana Bu Arini, boleh enggak? Maksudnya itu TU-nya atau boleh dari TU Bu, karena kalau kita melihat dari keadaan sekarang, mohon maaf, rata-rata yang menguasai aplikasi dan yang lainnya itu kan dari para operator Bu, dan operator itu rata-rata TU. Baik, ini untuk kan kegiatan ke kabupaten kota. Jadi yang akan menentukan pengawas siapa itu dari Kemenak, dari kasih masing-masing kabupaten kota. Nah, bukan madrasah, jadi bukan utusan atas madrasah, tapi dari Kemenak. Otomatis ditunjuk oleh Bapak Ibu Kasih. Tadi kan sudah kita sampaikan. Tadi kita sudah sampaikan tentang kriteria pengawas itu seperti apa. Nah, itu jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu Kasih untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi pengawas sesuai dengan kriteria itu. Kalau misalnya mau mengambil dari stafnya
di Penmat bisa. Kalau misalnya mau ngambil dari madrasah boleh, atau ngambil dari dari para bapak ibu pengawas itu juga bisa gitu loh. Karena ini atas nama Kemenak, bukan madrasah. Gitu Pak Dahlan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Dahlan, mewakili. Baik, teman-teman ada lagi? Monggo silakan. Oke.